Saat aku mengambil tasku yang tertinggal di restoran, tiba-tiba manajer resto berbisik. Aku akan tunjukkan rekaman CCTV barusan, tapi jangan pingsan lihat videonya. Apa yang dilakukan suamiku dalam video buat lututku seketika lemas. Ternyata. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lampu kristal bergantung rendah di langit-langit restoran itu, memantulkan cahaya keemasan yang lembut dan hangat. Setiap meja diselimuti taplak putih bersih, dilengkapi peralatan makan berkilau yang tertata sempurna, seolah tak satu pun boleh bergeser dari posisinya. Alunan musik klasik mengalir pelan, cukup terdengar untuk menenangkan, namun tidak mengganggu percakapan. Restoran bintang 5 itu selalu menjadi tempat favorit Farah setiap kali ia ingin merayakan sesuatu, sekecil apapun alasannya. Malam itu, Farah duduk berhadapan dengan Amar, suaminya. Pria itu mengenakan kemeja gelap yang rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan senyum yang selalu berhasil membuat Farah merasa aman. Senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, saat Amar berjanji akan selalu jujur dan menjaga Farah apapun yang terjadi. Farah mengaduk sup di mangkuknya perlahan, membiarkan uap hangat menyentuh wajahnya. Ia tersenyum kecil sambil menatap Amar yang tengah bercerita tentang pekerjaannya, tentang rapat panjang, tentang rencana liburan yang katanya akan mereka ambil bersama. Setiap kata terdengar begitu meyakinkan. Begitu sempurna. Tempat ini selalu membuatmu terlihat bahagia, ujar Amar sambil mengangkat gelasnya. Farah tertawa pelan. Karena aku memang bahagia. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ragu. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi salah satu kebohongan terakhir yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Pelayan datang dengan senyum profesional, menyajikan hidangan utama dengan gerakan terlatih. Aroma daging panggang dan rempah mahal memenuhi udara. Farah menutup matanya sejenak, menikmati momen itu. Di luar sana, dunia mungkin penuh masalah. Tetapi di dalam restoran ini, semuanya terasa baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang mengusik. Sejak awal malam, Farah merasakan tatapan lain yang sesekali jatuh ke arahnya. Bukan tatapan kagum atau penasaran, melainkan tatapan ragu, bahkan cemas. Ketika Farah mengangkat kepala, ia mendapati seorang pria berdiri tak jauh dari meja mereka. Pakaian formalnya rapi, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Pria itu adalah manajer restoran. Tatapan mereka bertemu sekejap. Farah mengernyit, lalu kembali menoleh ke Amar, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Ia tidak ingin merusak malam itu dengan prasangka yang tidak jelas. Farah, panggil Amar lembut. Kau melamun. Maaf, jawab Farah cepat. Hanya, lelah. Amar meraih tangan Farah di atas meja, menggenggamnya erat. Sentuhan itu hangat, familiar, dan selama ini selalu menjadi tempat Farah bersandar. Namun entah mengapa, malam itu genggaman itu terasa sedikit berbeda. Terlalu kuat, seolah memastikan Farah tidak pergi kemanapun. Manajer restoran kembali melirik ke arah mereka. Kali ini, ia melangkah lebih dekat, berhenti di samping meja dengan raut wajah yang dibuat setenang mungkin. Maaf mengganggu, katanya sopan. Apakah Ibu Farah berkenan berbicara sebentar? Farah terkejut. Ia menoleh ke Amar, yang wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ada apa? Tanya Farah. Hanya sebentar, jawab manajer itu. Hal penting. Ada jeda singkat yang terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Farah merasakan detak jantungnya meningkat, meski ia belum tahu alasannya. Amar melepaskan genggaman tangannya. Pergilah, kata Amar santai. Aku tunggu di sini. Nada suaranya terdengar wajar, terlalu wajar. Farah berdiri, mengikuti manajer itu menuju sudut restoran yang lebih sepi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer di bawah kakinya berubah dingin. Mohon maaf sebelumnya, ucap manajer itu dengan suara pelan. Saya tahu ini bukan tempat yang tepat, tapi saya merasa perlu memberi peringatan. Peringatan tentang apa? Tanya Farah.
Manajer itu menarik napas dalam-dalam. Tentang suami ibu. Farah terdiam. Kata-kata itu menghantamnya tanpa aba-aba. Ia menoleh kembali ke arah meja mereka. Amar masih duduk di sana, tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Ada rekaman kamera pengawas, lanjut manajer itu. Rekaman yang melibatkan beliau. Farah merasa dunia di sekelilingnya meredup. Suara musik, percakapan tamu lain, bahkan detak jantungnya sendiri seakan menjauh. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum. Mungkin Anda salah, katanya. Suami saya bukan orang seperti itu. Manajer itu tidak langsung menjawab. Ekspresinya justru semakin serius. Saya harap memang begitu, ucapnya akhirnya. Namun, sebagai pihak yang bertanggung jawab, saya merasa ibu berhak tahu. Farah kembali ke meja dengan langkah gontai. Amar menatapnya penuh perhatian. Ada apa? Tanyanya. Farah duduk, memandang wajah suaminya lekat-lekat. Senyum itu masih ada. Tatapan itu masih hangat. Segalanya tampak sama seperti sebelum ia berdiri dari kursinya. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu telah retak. Farah mengangguk pelan. Tidak apa-apa, katanya, meski suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu berlanjut, tetapi kehangatannya telah berubah. Di balik senyum yang mereka pertahankan di hadapan publik, sebuah kebenaran perlahan bersiap menampakkan diri. Dan Farah belum tahu bahwa langkah kecilnya mengikuti manajer restoran tadi adalah awal dari runtuhnya seluruh hidup yang ia yakini sempurna. Farah kembali ke meja dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya. Setiap pijakan terasa berat, seolah lantai marmer yang mengilap itu menyerap seluruh tenaganya. Senyum tipis masih bertahan di wajahnya, tetapi otot-otot di pipinya mulai terasa kaku. Ia duduk di kursinya, merapikan napkin di pangkuan, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Amar masih di sana, duduk tegak dengan postur sempurna. Ia memegang pisau dan garpu dengan cara yang rapi, seakan dunia di sekitarnya berjalan sesuai kendali. Tidak ada raut khawatir. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang janggal baru saja terjadi. Kau lama, ucap Amar santai, tanpa nada menuduh. Maaf, jawab Farah singkat. Ia menunduk, berpura-pura memperhatikan hidangan di depannya. Padahal pikirannya tertinggal beberapa langkah ke belakang. Di sudut restoran yang lebih sepi, di wajah manajer yang tegang, dan pada kalimat yang belum selesai namun terasa sangat berat. Rekaman kamera pengawas. Kata-kata itu menggema, memantul di ruang kepalanya tanpa henti. Amar melanjutkan ceritanya tentang pekerjaan, tentang klien yang sulit, tentang rencana yang katanya sedang ia susun untuk masa depan mereka. Setiap kata terdengar meyakinkan, tersusun rapi, seperti pidato yang telah dihafalnya berulang kali. Farah mendengarkan, mengangguk sesekali, tetapi hatinya terasa jauh. Ia mencuri pandang ke arah wajah suaminya. Garis rahangnya tegas, tatapannya tenang, senyumnya muncul di waktu yang tepat. Tidak ada yang berubah. Dan justru itulah yang membuat Farah merasa tidak nyaman. Kenapa kau menatapku begitu? Amar tersenyum kecil. Farah tersentak. Tidak. Aku hanya memikirkan sesuatu. Jangan terlalu banyak berpikir, jawab Amar ringan. Kau tahu itu bukan kebiasaanmu. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun ada nada halus di baliknya, seperti batas tak terlihat yang ditarik perlahan. Farah menelan ludah. Ia tersenyum, meski ada sesuatu yang menekan dadanya. Lampu restoran mulai diredupkan sedikit demi sedikit. Beberapa meja telah kosong. Suara sendok dan garpu terdengar semakin jelas di antara jeda musik yang mengalun lembut. Farah merasa suasana berubah, tidak lagi hangat seperti saat mereka datang. Pelayan menghampiri, menawarkan hidangan penutup. Amar langsung menyahut. Ya, yang biasa, katanya. Pelayan mengangguk dan berlalu. Farah menatap Amar. Kau bahkan tidak bertanya padaku. Amar mengangkat bahu. Aku tahu apa yang kau suka. Dulu, kalimat itu selalu membuat Farah merasa diperhatikan. Kini, kalimat itu justru membuatnya bertanya-tanya sejak kapan Amar merasa tahu segalanya tentang dirinya. Saat hidangan penutup disajikan, Farah hampir tidak menyentuhnya. Ia hanya mengaduk perlahan, pikirannya terus berputar. Akhirnya, ia memberanikan diri membuka suara. Tadi,
ucapnya pelan. Manajer itu menyampaikan sesuatu. Amar tidak langsung menoleh. Ia menyeka mulutnya dengan napkin, gerakannya tenang dan terukur. Oh ya? Tentang apa? Tentang rekaman kamera pengawas. Lanjut Farah hati-hati. Amar berhenti sejenak. Sangat singkat. Namun Farah menangkapnya. Lalu senyum itu kembali muncul. Seolah jeda tadi tidak pernah ada. Pasti salah orang, kata Amar. Tempat seperti ini ramai. Banyak pria berpakaian mirip. Nada suaranya terdengar logis. Terlalu logis. Manajer itu tidak terdengar seperti orang yang keliru. Farah mengangguk pelan. Mungkin. Jangan dipikirkan, lanjut Amar. Kau terlalu mudah terpengaruh hal-hal kecil. Farah menunduk. Kata-kata itu seperti beban tambahan yang diletakkan di pundaknya. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia memang berlebihan? Apakah ia terlalu sensitif? Ia berpamitan ke kamar kecil, mencari alasan untuk menjauh sejenak. Di dalam ruang itu, Farah menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat pucat. Mata yang biasanya jernih kini dipenuhi keraguan. Apa yang sedang kau lakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Saat ia keluar, langkahnya terhenti. Manajer restoran berdiri di dekat lorong, seolah sengaja menunggunya. Wajah pria itu lebih serius dibanding sebelumnya. Ibu Farah, katanya lirih. Farah menoleh, jantungnya berdegup cepat. Ada apa? Saya tidak ingin mencampuri urusan pribadi, ucap manajer itu hati-hati. Namun saya merasa perlu menegaskan. Rekaman itu jelas. Tidak hanya sekali. Dan bukan kesalahpahaman. Kata-kata itu terasa seperti pukulan perlahan yang berulang. Tidak sekali. Bukan kebetulan. Apa yang ada di rekaman itu? Tanya Farah, suaranya nyaris bergetar. Manajer itu menghela napas. Tindakan yang tidak pantas. Dan dilakukan dengan cara yang disengaja. Farah merasakan dingin merayap dari ujung jari ke dadanya. Ia ingin menyangkal. Ingin tertawa dan mengatakan semuanya salah. Namun tatapan manajer itu tidak memberi ruang untuk ilusi. Anda berhak tahu, lanjut pria itu. Jika suatu hari ingin melihatnya, kami siap menunjukkan. Farah mengangguk tanpa benar-benar sadar. Ia kembali ke meja dengan langkah yang terasa asing, seolah ia bukan lagi orang yang sama seperti beberapa menit lalu. Amar menatapnya, tersenyum. Kau terlihat pucat. Aku hanya lelah, jawab Farah. Amar mengangguk, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Namun Farah merasakan sesuatu yang lain. Sebuah keinginan untuk mengendalikan. Untuk menutup pintu yang baru saja terbuka di pikirannya. Saat mereka meninggalkan restoran, Farah menoleh ke belakang. Manajer itu berdiri di kejauhan. Tatapan mereka bertemu singkat. Tidak ada kata. Namun pesan itu jelas. Kebenaran sedang menunggu. Dan peringatan itu kini menggantung. Tepat di atas hidup Farah. Menunggu saat yang tepat untuk jatuh dan menghancurkan segalanya. Malam telah berganti, tetapi Farah tidak bisa tidur. Kamar yang biasanya terasa hangat kini terasa asing. Terlalu sunyi, terlalu luas. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan lembut di dinding, sementara Amar terbaring di sampingnya dengan napas teratur. Ia tertidur cepat, seolah tidak ada beban sedikit pun yang menempel di pikirannya. Farah memandangi wajah suaminya dalam gelap. Garis-garis itu begitu familiar. Wajah yang telah ia percayai selama bertahun-tahun. Wajah yang selalu ia yakini sebagai tempat pulang paling aman. Namun kini, setiap tarikan napas Amar justru membuat dadanya semakin sesak. Kata-kata manajer restoran kembali muncul tanpa diundang. Tidak sekali, disengaja. Farah memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia menolak, semakin jelas potongan-potongan kecil masa lalu bermunculan. Hal-hal sepele yang dulu ia anggap wajar, kini terasa seperti tanda yang terlambat ia pahami. Amar sering pulang larut. Alasannya selalu terdengar masuk akal. Rapat mendadak. Klien penting. Urusan yang tidak bisa ditunda. Farah selalu mengangguk. Selalu percaya. Ia bangga memiliki suami yang bekerja keras.
Ada juga kebiasaan Amar mematikan ponsel saat malam tertentu. Katanya ingin fokus beristirahat. Farah tidak pernah memaksa. Ia menghargai ruang pribadi. Ia percaya. Kini, semua itu berbaris rapi di kepalanya, membentuk pola yang tidak ingin ia akui. Farah bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Amar. Ia melangkah ke ruang tengah, duduk di sofa dengan selimut tipis melingkari bahunya. Udara malam terasa dingin, atau mungkin hanya perasaannya yang sedang rapuh. Ia membuka album foto di ponselnya. Foto-foto kebersamaan mereka tersenyum di layar. Liburan, perayaan kecil, momen sederhana yang dulu membuatnya yakin bahwa hidupnya utuh. Namun saat ia memperhatikan lebih saksama, ada sesuatu yang terasa ganjil. Di banyak foto, senyum Amar terlihat sama. Terlalu sama. Seolah itu bukan reaksi, melainkan topeng yang sengaja dikenakan. Farah menghela napas panjang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia berhenti benar-benar mengenal suaminya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui tirai. Amar bangun seperti biasa, bersikap hangat, menyapa Farah dengan ciuman singkat di kening. "Kau tidak enak badan?" tanyanya sambil meraih jasnya. "Sedikit," jawab Farah. "Jangan terlalu banyak berpikir," ucap Amar sambil tersenyum. "Aku akan pulang lebih awal." Janji itu terdengar familiar. Terlalu sering diucapkan. Sepeninggal Amar, Farah duduk sendirian di meja makan. Cangkir kopinya mendingin tanpa disentuh. Pikirannya terus berputar, berusaha melawan rasa takut yang semakin menguat. Ia teringat satu kejadian beberapa bulan lalu. Saat ia menghubungi restoran yang sama untuk membuat reservasi ulang tahun. Pegawai di seberang telepon terdengar ragu ketika mendengar nama Amar. Saat itu Farah tidak memikirkannya. Kini, keraguan itu terasa berbeda. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Ia membuka riwayat pesan lama. Banyak percakapan terasa singkat, formal, tanpa emosi. Ia menyadari sesuatu yang baru. Amar jarang bertanya tentang perasaannya. Ia lebih sering memberi arahan daripada mendengarkan. Farah menutup ponsel, menekan jemarinya ke pelipis. Ia tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan. Namun nalurinya menolak diam. Sore hari, Farah memutuskan keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya ingin menjauh dari dinding-dinding yang terasa menekan. Di sebuah kafe kecil, ia duduk sendiri, menatap orang-orang berlalu lalang. Di sana, tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dua perempuan di meja sebelah. Tentang pasangan yang tampak sempurna di luar, tetapi menyimpan kehidupan lain di baliknya. Farah tidak ikut campur, tetapi setiap kata terasa seperti ditujukan padanya. Ia pulang dengan langkah gontai. Rumah kembali sunyi. Jam di dinding berdetak pelan, menghitung waktu yang terasa semakin lambat. Saat malam tiba, Amar belum pulang. Farah menatap ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Ia menarik napas panjang, lalu mengirim satu pesan singkat. "Kau di mana?" Balasan datang beberapa saat kemudian. "Masih urusan kerja. Jangan menunggu." Kalimat itu dingin, singkat, tanpa penjelasan. Farah memejamkan mata. Retakan itu kini terasa jelas. Tidak lagi samar. Tidak lagi bisa diabaikan. Ia menyadari satu hal malam itu. Bukan hanya kebenaran tentang Amar yang ia takuti, tetapi kenyataan bahwa selama ini, ia mungkin memilih untuk tidak melihat. Dan ketika mata mulai terbuka, tidak ada jalan kembali. Farah bangun pagi dengan keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi terasa kuat. Ada dorongan dalam dadanya yang tidak lagi bisa ia abaikan. Bukan kemarahan, bukan pula kepanikan. Lebih tepatnya, kebutuhan untuk memastikan bahwa semua ini bukan hanya permainan pikirannya sendiri. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Meletakkan piring di meja, menuang minuman, menata semuanya dengan rapi. Rutinitas itu memberinya rasa normal, seolah hidupnya masih berada di jalur yang sama. Namun ketika Amar muncul dari kamar, mengenakan kemeja kerja dengan ekspresi tenang, Farah menyadari betapa tipisnya lapisan normalitas itu. "Kau bangun lebih pagi," ujar Amar sambil melirik jam di pergelangan tangannya. "Aku tidak bisa tidur lagi," jawab Farah. Amar mengangguk, lalu duduk.
Ia makan dengan cepat, nyaris tanpa suara. Farah memperhatikannya diam-diam. Cara Amar menghindari kontak mata terlalu lama. Cara ia selalu menyelesaikan ponselnya sebelum meninggalkan meja. Dulu, semua itu tidak berarti apa-apa. "Kau akan kemana hari ini?" tanya Amar. Farah menahan diri agar suaranya terdengar biasa saja. "Keluar sebentar, mengurus sesuatu." Amar berhenti mengunyah. Sangat singkat, tetapi cukup bagi Farah untuk menyadarinya. "Sendiri?" "Iya." Amar tersenyum tipis. "Jangan terlalu lelah." Kalimat itu kembali terdengar seperti perhatian, tetapi Farah kini mengenali lapisan lain di baliknya. Sebuah kebiasaan mengatur tanpa terlihat mengatur. Sepeninggal Amar, Farah berdiri lama di ruang tamu. Ia menarik napas dalam, lalu mengambil tasnya. Tujuannya jelas. Restoran itu. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ketika akhirnya ia tiba, bangunan megah itu berdiri anggun seperti tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Manajer restoran menyambutnya dengan ekspresi terkejut yang cepat ia sembunyikan. "Ibu Farah." "Saya ingin bicara," ucap Farah tegas. Tidak ada keraguan dalam suaranya kali ini. Mereka berjalan melewati area makan yang masih sepi menuju ruang belakang. Suasana berubah drastis. Tidak ada musik, tidak ada cahaya hangat. Hanya dinding polos dan udara yang terasa dingin. "Apakah Anda yakin ingin melihatnya?" tanya manajer itu pelan. Farah mengangguk. "Saya tidak ingin lagi menebak-nebak." Manajer itu membawa Farah ke sebuah ruangan kecil. Di sana terdapat layar monitor dan beberapa kursi. Ia menyalakan perangkat, lalu berhenti sejenak sebelum memutar rekaman. "Saya tidak bisa menampilkan semuanya," katanya, "namun cukup untuk memberi gambaran." Layar menyala. Gambar buram berubah menjadi jelas. Farah menahan napas. Ia melihat Amar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu jelas wajah suaminya. Tidak ada keraguan. Gerakannya, caranya berjalan, bahkan cara ia menoleh, semuanya terlalu familiar. Dalam rekaman itu, Amar tidak sendirian. Ia berbicara dengan seseorang di area yang jauh dari ruang makan utama. Sikapnya berbeda. Tidak ada senyum hangat. Tidak ada nada lembut. Yang ada hanyalah ketenangan dingin. Seperti seseorang yang sedang menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan. Farah menggenggam tangannya sendiri. Rekaman itu berlanjut, menunjukkan Amar masuk dan keluar area yang seharusnya tidak ia akses sebagai tamu. Waktu di sudut layar bergerak pelan, menunjukkan bahwa ini bukan kejadian singkat. "Ini, bukan sekali," bisik Farah. Manajer itu mengangguk. "Dan bukan hanya dengan satu orang." Farah memejamkan mata. Ada rasa nyeri yang tajam, tetapi ia tidak menangis. Air mata seolah tertahan oleh sesuatu yang lebih besar, kemarahan yang belum sempat muncul. Rekaman dihentikan. Ruangan kembali sunyi. "Apakah dia tahu Anda menunjukkan ini pada saya?" tanya Farah. "Tidak," jawab manajer itu. "Dan saya berharap Anda berhati-hati." Farah berdiri. Kakinya sedikit gemetar, tetapi langkahnya tetap mantap. "Terima kasih." Saat ia keluar dari restoran, cahaya siang terasa terlalu terang. Dunia di luar tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, mobil melaju, hidup terus bergerak. Namun bagi Farah, sesuatu telah berubah selamanya. Ia kini tahu. Dan pengetahuan itu tidak bisa dihapus. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Bukan sebagai istri yang percaya sepenuhnya, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya berani menatap kebenaran, meski kebenaran itu belum sepenuhnya terbuka. Dan Farah sadar, apa yang ia lihat hari ini hanyalah permulaan. Farah duduk sendirian di dalam mobil, mesin telah dimatikan, tetapi tangannya masih menggenggam kemudi erat-erat. Rekaman itu terus terputar di kepalanya, bukan sebagai gambar utuh, melainkan potongan-potongan pendek yang muncul tanpa izin. Cara Amar berdiri, cara ia menoleh, cara tubuhnya tampak begitu yakin, seolah apa yang ia lakukan bukan kesalahan, melainkan kebiasaan. Farah memejamkan mata. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia mencoba bernapas perlahan,
menghitung setiap tarikan dan hembusan seperti yang pernah ia pelajari. Namun setiap kali ia merasa sedikit tenang, wajah Amar kembali muncul, merusak keseimbangan yang rapuh. Ia akhirnya keluar dari mobil dan melangkah masuk rumah. Sepi. Terlalu sepi. Rumah itu masih tampak sama, tetapi rasanya berbeda. Setiap sudut menyimpan kenangan, dan kini kenangan-kenangan itu berubah menjadi pengingat yang menyakitkan. Farah duduk di sofa, memandangi ruang tamu yang rapi. Ia teringat betapa sering Amar memuji rumah itu, betapa bangganya ia mengatakan bahwa Farah adalah istri yang sempurna. Kata sempurna itu kini terasa ironis. Ia mengambil ponsel, menatap layar tanpa tujuan jelas. Ada dorongan untuk menghubungi seseorang, tetapi tidak ada nama yang benar-benar terasa aman. Ia menyadari betapa sempitnya dunia yang ia bangun selama ini, betapa seluruh pusat hidupnya berputar di sekitar satu orang. Amar. Pintu terbuka menjelang malam. Amar masuk dengan langkah santai, seolah hari itu tidak menyimpan apapun yang istimewa. Ia meletakkan tasnya, mengganti sepatu, lalu menoleh ke arah Farah. "Kau sudah di rumah," katanya. Farah mengangguk. "Iya." Amar memperhatikannya lebih lama dari biasanya. "Kau tidak keluar hari ini?" "Aku keluar," jawab Farah singkat. Amar mendekat, duduk di kursi seberang. "Kemana?" Farah menatap wajah itu. Wajah yang selama ini ia percaya. Wajah yang kini terasa asing. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Ke restoran itu." Untuk pertama kalinya, Farah melihat sesuatu berubah di mata Amar. Bukan panik, bukan marah, melainkan kilatan tipis, cepat, yang segera ia sembunyikan. "Untuk apa?" tanya Amar, nadanya tetap terkendali. "Aku ingin memastikan," jawab Farah pelan. Ruangan terasa menyempit. Udara terasa berat. Amar bersandar, menyilangkan tangannya. "Memastikan apa?" tanyanya. Farah menelan ludah. "Rekaman itu." Amar tersenyum kecil. "Dan apa yang kau lihat?" "Aku melihatmu," jawab Farah jujur. Senyum Amar tidak langsung menghilang. Ia menghela napas, lalu menggeleng pelan. "Farah, kau sedang lelah. Mereka pasti salah menafsirkan sesuatu." "Kau ada di sana," kata Farah, suaranya mulai bergetar. Berulang kali. Amar bangkit berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali menghadap Farah. "Aku tidak menyangka kau akan sejauh ini mencurigai suamimu sendiri." Kalimat itu menghantam Farah keras. Rasa bersalah muncul begitu cepat, seperti refleks lama yang sulit dikendalikan. "Aku hanya ingin jujur," ucap Farah. "Jujur pada siapa?" tanya Amar. "Pada orang asing yang tidak tahu apapun tentang hidup kita." Nada suaranya tidak meninggi, tetapi setiap katanya terasa menekan. Farah menyadari pola itu. Amar tidak membantah fakta. Ia mengalihkan arah. "Kau membuat dirimu sendiri menderita," lanjut Amar. "Aku melakukan semua ini untuk kita." "Untuk kita." Kalimat itu terdengar seperti alasan yang sudah lama disiapkan. Farah menunduk, mencoba menyusun pikirannya. "Apa yang sebenarnya kau lakukan di sana?" tanyanya akhirnya. Amar terdiam. Hanya sesaat. Lalu ia tersenyum lagi. "Tidak ada yang perlu kau tahu." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Farah. Selama ini, Amar selalu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rahasia. Bahwa keterbukaan adalah fondasi rumah tangga mereka. Kini, batas itu muncul dengan jelas. "Aku istrimu," kata Farah lirih. "Aku berhak tahu." Amar menatapnya lama. Tatapan itu tidak lagi hangat. Ada jarak di sana, ada kekuasaan. "Kadang," ujar Amar perlahan, "terlalu banyak tahu justru membuat seseorang tidak bahagia." Air mata akhirnya jatuh. Bukan deras, melainkan pelan, satu persatu. Farah mengusapnya cepat, menolak terlihat lemah. "Aku tidak tahu lagi siapa dirimu," katanya. Amar mendekat, meraih bahunya. Sentuhan itu membuat Farah refleks menegang. "Kau hanya sedang bingung," ucap Amar. "Dan kebingungan itu akan berlalu." Farah melepaskan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia berani menjauh. "Mungkin yang berlalu bukan kebingunganku," katanya pelan.
Mungkin kepercayaanku. Amar terdiam. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada pertengkaran keras. Tidak ada teriakan. Namun keheningan itu justru terasa lebih menyakitkan. Malam itu, Farah tidur membelakangi Amar. Ia menatap dinding gelap, membiarkan pikirannya mengalir tanpa kendali. Ia menyadari bahwa ia kini berdiri di ambang dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Mempercayai Amar, berarti menutup mata dan kembali hidup dalam ilusi. Meragukan Amar, berarti menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Farah menutup matanya, air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu, keputusan tidak bisa ditunda terlalu lama. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Di titik itulah Farah menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak lagi yakin bahwa cinta saja cukup untuk bertahan. Farah terbangun dengan perasaan asing yang menempel di dadanya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kekosongan yang menyesakkan. Ia menatap langit-langit kamar, membiarkan detik-detik berlalu tanpa bergerak. Di sampingnya, Amar sudah tidak ada. Tempat tidurnya dingin, rapi, seolah ia bangun jauh lebih awal dari biasanya. Farah bangkit perlahan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk pagi yang seharusnya biasa. Di meja makan, ia menemukan secarik catatan. Aku berangkat lebih awal. Jangan terlalu memikirkan pembicaraan kita semalam. Tulisan Amar rapi, tenang, dan dingin. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya perintah terselubung agar Farah kembali diam. Tangannya bergetar saat meletakkan kertas itu. Sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan lagi ragu, tetapi dorongan kuat untuk berhenti dibungkam. Hari itu Farah tidak keluar rumah. Ia duduk di ruang kerja kecil yang jarang ia gunakan, membuka kembali dokumen lama, catatan pengeluaran, dan pesan-pesan yang selama ini tak pernah ia sentuh. Awalnya ia hanya berniat menenangkan pikiran. Namun semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Ada pengeluaran yang tidak pernah ia ingat. Reservasi tempat yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Jam-jam kosong dalam jadwal Amar yang selalu dijelaskan dengan satu alasan sederhana, pekerjaan. Farah merasakan kepalanya berdenyut. Semua potongan itu kini mulai saling terhubung, membentuk gambaran yang tidak ingin ia lihat, tetapi tidak bisa lagi ia hindari. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, temui saya. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan tambahan. Jantung Farah berdegup keras. Nalurinya berteriak agar ia berhati-hati. Namun ada bagian lain dalam dirinya yang sudah terlalu lelah untuk terus bersembunyi. Ia membalas singkat. Siapa ini? Balasan datang cepat. Seseorang yang pernah percaya pada Amar. Kalimat itu membuat dunia Farah seolah berhenti berputar. Mereka bertemu di sebuah tempat sederhana, jauh dari pusat keramaian. Perempuan itu duduk di hadapannya dengan wajah tenang, tetapi matanya menyimpan luka lama. Ia tidak memperkenalkan diri dengan panjang lebar. Tidak ada basa-basi. Aku tidak berniat merusak rumah tanggamu, ucap perempuan itu. Aku hanya tidak ingin kau terus hidup dalam kebohongan. Farah menahan napas. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Perempuan itu tersenyum pahit. Apa yang selalu ia lakukan? Membuat orang percaya bahwa mereka istimewa, lalu mengendalikan segalanya. Kata-kata itu menusuk. Terlalu dekat dengan apa yang Farah rasakan. Ia tahu bagaimana membuat seseorang bergantung, lanjut perempuan itu. Dan ketika kau mulai bertanya, ia akan membuatmu merasa bersalah. Farah memejamkan mata. Setiap kalimat seperti mengulang pengalaman pribadinya sendiri. Rekaman itu bukan satu-satunya, kata perempuan itu lagi. Ada banyak tempat, banyak wajah. Amar selalu rapi, tidak pernah meninggalkan jejak, kecuali ketika ia merasa terlalu aman. Farah membuka mata. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Karena ia pernah berdiri di posisi yang sama, pikir perempuan itu, tetapi tidak mengatakannya dengan suara keras. Karena seseorang harus berhenti membiarkannya menang. Farah pulang dengan tubuh gemetar. Rumah tidak lagi terasa sebagai tempat berlindung. Ia duduk di ruang tamu,
menunggu Amar dengan perasaan yang bercampur antara takut dan tekad. Amar pulang malam itu dengan senyum yang sama. Ia meletakkan tasnya, melepas sepatu, lalu menoleh. "Kau terlihat pucat," katanya. "Kita perlu bicara," jawab Farah tegas. Amar berhenti melangkah. "Tentang apa lagi?" "Jangan berpura-pura," ujar Farah. "Aku tahu ini bukan hanya satu tempat. Bukan hanya satu orang." Senyum Amar perlahan memudar. Ia menatap Farah dengan sorot yang berbeda. Tidak lagi lembut. Tidak lagi menenangkan. "Kau bertemu siapa?" tanyanya. Farah terdiam. Ia menyadari perubahan itu. Topeng Amar mulai retak. "Itu tidak penting," jawab Farah. "Yang penting adalah kebenarannya." Amar tertawa kecil, tetapi tawanya tidak sampai ke mata. "Kau terlalu jauh mencampuri hal-hal yang tidak kau mengerti." "Aku istrimu," kata Farah. "Aku berhak tahu siapa pria yang tidur di sampingku setiap malam." Amar mendekat. Jarak di antara mereka menipis, tetapi bukan kehangatan yang Farah rasakan, melainkan tekanan. "Kau tahu apa kesalahanmu?" ucap Amar pelan. "Kau berhenti percaya sebelum aku selesai melindungimu." "Melindungimu." Kata itu terdengar seperti pembenaran yang kejam. "Aku tidak butuh perlindungan yang dibangun dari kebohongan," balas Farah. Untuk pertama kalinya, kemarahan Amar muncul tanpa kamuflase. Tidak meledak, tetapi dingin dan tajam. "Kau tidak akan kuat menerima semuanya," katanya. "Aku melakukan ini karena aku bisa." Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada pembelaan yang manis. Farah merasakan dadanya sesak, tetapi ia berdiri tegak. "Mungkin aku tidak kuat," katanya pelan, "tapi aku tidak akan lagi buta." Amar menatapnya lama. Di matanya, Farah melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bukan cinta, bukan rasa bersalah, melainkan kepuasan seseorang yang merasa selalu unggul. Malam itu, Farah menyadari bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan suami yang ia kenal, melainkan dengan pria asing yang telah lama bersembunyi di balik wajah paling ia percayai. Dan konflik yang selama ini ia hindari, kini telah berdiri tepat di hadapannya. Tidak ada lagi jalan mundur. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Farah duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak. Tangannya terlipat di pangkuan. Lampu kamar tidak ia nyalakan sepenuhnya, hanya cahaya temaram dari lampu meja yang membuat bayangan bergerak di dinding. Amar berdiri di dekat jendela, memunggunginya, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan dengan tergesa. Keheningan itu bukan damai, melainkan tegang. Setiap detik berlalu seperti menunggu sesuatu runtuh. "Apalagi yang ingin kau tanyakan?" Suara Amar akhirnya memecah sunyi. "Data." Tidak ada emosi. Farah mengangkat kepala. "Aku ingin semuanya. Tidak disaring. Tidak dipilih mana yang menurutmu pantas aku dengar." Amar tertawa pelan. "Kau pikir kau siap?" "Aku sudah terlalu lama tidak siap," jawab Farah. "Dan itu kesalahan terbesarku." Amar berbalik. Wajahnya terlihat jelas kini. Tidak ada senyum. Tidak ada upaya merayu. Hanya ekspresi seorang pria yang akhirnya berhenti berpura-pura. "Kau tahu," katanya sambil melangkah mendekat, "orang-orang seperti kau selalu merasa dikhianati. Padahal mereka hanya tidak mampu melihat kenyataan." Farah menahan napas. "Kenyataan apa?" "Kenyataan bahwa dunia tidak berjalan dengan kesetiaan dan cinta seperti yang kau bayangkan." Amar duduk di kursi, menyilangkan kaki dengan santai. Sikapnya terlalu tenang untuk pengakuan yang akan ia lontarkan. "Aku membangun hidup ini," lanjutnya, "dengan caraku sendiri. Aku memilih apa yang kuambil dan siapa yang kubutuhkan." "Termasuk aku?" tanya Farah lirih. Amar menatapnya lurus. "Termasuk kau." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. Farah merasakan tenggorokannya mengering. "Sejak awal?" tanyanya. "Sejak kau memutuskan untuk percaya padaku," jawab Amar tanpa ragu. Farah berdiri. Kakinya sedikit gemetar, tetapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Jadi semua perhatian itu, semua janji. "Alat," potong Amar cepat. "Seperti yang lain." Farah menggeleng pelan. Dadanya terasa sakit,
tetapi air mata tidak jatuh. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan yang kini menguasainya. Kau tahu yang paling menyakitkan apa? Katanya. Bukan pengkhianatanmu, tapi caramu membuatku merasa bodoh karena mencintaimu. Amar mengangkat bahu. Cinta selalu membuat orang bodoh. Kau salah, Farah membalas. Yang membuat orang bodoh adalah percaya pada pria yang menikmati mengendalikan orang lain. Tatapan Amar mengeras. Hati-hati dengan kata-katamu. Kenapa? Farah mendekat selangkah. Kau takut citramu runtuh. Untuk pertama kalinya, kemarahan Amar benar-benar terlihat. Bukan ledakan, tetapi tekanan yang berat dan menakutkan. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, katanya. Aku baru saja mengetahuinya, jawab Farah tegas. Dan itu cukup. Amar berdiri, jarak mereka kini sangat dekat. Jika kau membuka mulut pada siapapun, ucapnya pelan, kau akan menyesal. Ancaman itu tidak diucapkan dengan suara keras. Justru ketenangannya membuat bulu kuduk Farah merinding. Apalagi yang bisa kau ambil dariku? Tanya Farah. Aku sudah kehilangan segalanya. Amar tersenyum tipis. Kau salah. Kau masih punya reputasi, nama baik, kehidupan yang orang lain iri padamu. Farah menatapnya tanpa gentar. Dan semua itu kau bangun di atas kebohongan. Amar mendengus. Kebohongan hanya masalah sudut pandang. Farah melangkah mundur. Ada kesadaran baru yang tumbuh dalam dirinya. Amar bukan hanya pria yang berselingkuh. Ia adalah seseorang yang menikmati permainan kuasa, yang memanipulasi emosi dengan presisi, dan tidak pernah merasa bersalah. Kau tidak pernah mencintaiku, kata Farah. Aku tidak pernah berjanji akan mencintaimu, jawab Amar. Aku berjanji akan menjagamu. Dan aku melakukannya. Dengan menghancurkanku perlahan, Farah tersenyum pahit. Itu konsekuensi, balas Amar. Bukan niat. Farah menghela napas panjang. Aku akan pergi. Amar tertawa. Pergi kemana? Ke tempat di mana aku tidak harus merasa kecil untuk membuatmu merasa besar. Wajah Amar mengeras. Kau tidak akan bertahan tanpa aku. Mungkin, jawab Farah jujur. Tapi setidaknya aku akan jujur pada diriku sendiri. Farah berjalan menuju pintu kamar. Tangannya berhenti sejenak di gagang pintu. Ia berbalik. Kau tahu apa yang paling menakutkan? Katanya. Bukan ancamanmu, tapi kenyataan bahwa aku pernah merasa aman bersamamu. Amar tidak menjawab. Ia hanya menatap Farah dengan sorot mata kosong, seolah ia sedang kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia anggap penting. Pintu tertutup pelan di belakang Farah. Langkahnya menyusuri lorong rumah terasa berat, tetapi setiap langkah juga terasa seperti pelepasan belenggu. Malam itu, Farah meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang. Ia membawa luka, tetapi juga membawa kebenaran. Dan di balik pintu yang tertutup, Amar berdiri sendiri, menyadari bahwa permainan yang selalu ia menangkan, kini mulai berbalik arah. Pagi itu, Farah berdiri di depan cermin kamar kecil tempat ia menumpang sementara. Wajahnya pucat, tetapi matanya berbeda. Tidak lagi kosong. Ada keteguhan yang lahir dari kelelahan panjang. Ia merapikan rambutnya perlahan, seolah sedang menyiapkan diri bukan hanya untuk keluar rumah, tetapi untuk menghadapi hidup yang sama sekali baru. Ponselnya bergetar berkali-kali sejak subuh. Ia tidak langsung membukanya. Ia tahu, cepat atau lambat, dunia yang selama ini ia hindari akan memaksanya menatap layar itu. Ketika akhirnya ia melihat, puluhan pesan memenuhi layar. Dari kenalan, rekan kerja Amar, bahkan nomor yang tidak ia simpan. Satu berita yang sama beredar cepat, jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Rekaman itu bocor. Bukan hanya satu potongan. Bukan hanya satu lokasi. Melainkan rangkaian gambar yang memperlihatkan Amar dengan wajah yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan perempuan yang berbeda pula. Wajah ramah, senyum perhatian, sentuhan yang terlatih. Semua terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Farah duduk perlahan. Napasnya terasa pendek. Meski ia telah bersiap, kenyataan tetap menghantam keras. Ia membaca satu pesan yang paling menyakitkan. Kamu baik-baik saja?
Tidak ada tuduhan. Tidak ada gosip. Hanya simpati yang telat. Telepon masuk. Nama Amar muncul di layar. Farah menatapnya lama sebelum menjawab. "Apa yang kau lakukan?" Suara Amar terdengar tegang, jauh dari ketenangan yang selalu ia pamerkan. "Apa maksudmu?" tanya Farah datar. "Kau tahu persis apa yang kumaksud," bentak Amar. "Ini semua keluar bersamaan. Terlalu rapi." Farah tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kemenangan. "Seperti caramu selama ini?" Hening di seberang. Amar menarik napas berat. "Kau menghancurkanku. Kau menghancurkan dirimu sendiri," balas Farah. "Aku hanya berhenti menutupinya." "Aku bisa memperbaiki ini," kata Amar cepat. "Kita bisa bilang ini fitnah. Rekayasa. Kau istriku. Kau harus berdiri di sisiku." Kata harus itu terdengar seperti perintah lama yang dulu selalu ia patuhi. "Aku tidak lagi menjadi tamengmu," jawab Farah. "Kau akan menyesal." Suara Amar kembali dingin. "Mungkin," kata Farah pelan. "Tapi tidak seperti selama ini." Ia memutus sambungan sebelum Amar sempat bicara lagi. Tangannya bergetar, tetapi dadanya terasa lebih lapang daripada yang ia kira. Siang itu, Farah dipanggil ke restoran tempat semuanya bermula. Manajer yang dulu memperingatkannya kini duduk di hadapannya dengan wajah lega sekaligus lelah. "Kami tidak bermaksud mencelakai Anda," katanya. "Tapi kami juga tidak bisa terus membiarkan ini terjadi." Farah mengangguk. "Saya mengerti." Ia melihat rekaman itu lagi. Kali ini tanpa kejutan, tanpa penyangkalan. Setiap adegan justru menegaskan satu hal. Amar bukan tergelincir. Ia menjalani semua itu dengan kesadaran penuh. Sore hari, media mulai memburu pernyataan. Nama Amar menjadi tajuk utama. Pria yang selama ini dipuji karena citra bersih dan sikap ramahnya kini menjadi simbol kemunafikan. Dan di setiap berita itu, nama Farah ikut disebut, meski ia tidak pernah meminta sorotan. Ia memilih pulang ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Mengambil barang-barang pribadinya. Rumah itu terasa asing. Terlalu besar. Terlalu kosong. Amar sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya merah. Namun Farah tidak lagi mencari sisa cinta di sana. "Kau puas?" tanya Amar. Farah meletakkan tasnya. "Aku lelah." "Kau bisa menghentikan ini," ujar Amar. "Satu pernyataan darimu cukup." Farah menatapnya lama. "Kau masih tidak mengerti." "Apalagi yang tidak ku mengerti?" Amar meninggikan suara. "Bahwa ini bukan tentang balas dendam," jawab Farah. "Ini tentang berhenti hidup dalam kebohongan." Amar tertawa getir. "Kau pikir kau menang?" Farah menggeleng. "Tidak ada yang menang." Ia berjalan menuju pintu. Amar mengejarnya. "Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Farah berhenti. Berbalik perlahan. "Aku adalah diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Farah duduk sendiri, membaca satu persatu pesan yang masuk. Ada hujatan, ada dukungan, ada simpati yang tulus. Semua bercampur menjadi satu kebisingan yang tidak lagi ingin ia masuki. Ia mematikan ponsel, menatap jendela. Di balik kaca, lampu-lampu kota tetap menyala, seolah dunia tidak pernah berhenti hanya karena satu kebohongan besar terbongkar. Farah tahu, hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Nama Amar akan selalu terhubung dengannya untuk waktu yang lama. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terjebak. Ia telah kehilangan pernikahan, kepercayaan, dan masa lalu yang ia kira indah. Tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kebebasan untuk berdiri tanpa rasa takut. Dan disitulah, tepat di tengah kehancuran, Farah mulai membangun dirinya kembali. Hari-hari setelah kebenaran terbuka tidak datang dengan kelegaan instan bagi Farah. Tidak ada rasa menang. Tidak ada sorak-sorai batin. Yang ada justru keheningan panjang yang melelahkan, seolah jiwanya sedang belajar bernapas dari awal. Ia pindah ke sebuah hunian kecil di pinggir kota, jauh dari lingkungan yang dulu mengenalnya sebagai istri Amar. Tempat itu sederhana, bahkan terlalu sunyi bagi seseorang yang terbiasa hidup di tengah kemewahan,
Tetapi Farah justru merasa lebih aman di sana. Setiap pagi, ia bangun tanpa alarm, tanpa suara Amar yang tergesa, tanpa jadwal yang disusun untuk menyesuaikan hidup orang lain. Ia membuat kopi sendiri, duduk di dekat jendela, memandangi jalan kecil yang dilalui orang-orang biasa dengan kehidupan yang biasa pula. Dan disitulah Farah mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput darinya. Hidup tidak harus terlihat sempurna untuk terasa nyata. Sementara Farah belajar merawat dirinya sendiri, dunia di luar tidak memberi Amar kesempatan yang sama. Berita tentangnya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bersambung, berlapis, dan saling menguatkan. Satu demi satu perempuan mulai bersuara. Bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengakhiri rasa bersalah yang selama ini mereka tanggung sendirian. Nama Amar berubah menjadi beban. Teleponnya jarang diangkat. Undangan yang dulu datang tanpa henti kini menghilang. Senyum yang selama ini menjadi senjatanya tidak lagi memiliki daya. Orang-orang yang pernah ia kendalikan dengan pesona kini melihatnya dengan jarak. Farah mengetahui semua itu bukan karena ia ingin, tetapi karena nama Amar masih sering diseret bersamanya. Setiap kali ia membaca berita, ada rasa sesak yang muncul, tetapi tidak lagi diiringi keinginan untuk membela. Ia hanya menghela napas, lalu melanjutkan hidupnya. Suatu siang, Farah bertemu kembali dengan perempuan yang pertama kali membukakan matanya. Kali ini mereka duduk lebih lama, berbicara tanpa ketegangan. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Aku selalu merasa bodoh, ujar perempuan itu. Aku pikir aku spesial. Farah menatapnya dengan lembut. Kita semua pernah ingin merasa dipilih. Perempuan itu tersenyum pahit. Dan dia tahu betul cara memanfaatkan itu. Farah mengangguk. Bukan kita yang lemah. Dia hanya terbiasa menjadikan orang lain sebagai alat. Percakapan itu tidak menyembuhkan luka sepenuhnya, tetapi memberi Farah satu hal penting, pengampunan terhadap dirinya sendiri. Di sela-sela proses itu, Farah mulai kembali bekerja. Ia menerima proyek-proyek kecil yang dulu selalu ia abaikan demi menjaga citra keluarga. Ia menemukan kembali kemampuannya, suaranya, dan kepercayaan yang lama terkubur. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti batu pijakan menuju dirinya yang utuh. Namun Amar belum benar-benar menghilang. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Farah mendengar ketukan di pintu. Ia tahu siapa itu bahkan sebelum membukanya. Amar berdiri di sana dengan pakaian kusut dan wajah yang tidak lagi ia kenal. Pria yang dulu selalu rapi kini tampak rapuh. Kau terlihat tenang, kata Amar lirih. Farah mengangguk. Dan kau datang terlambat. Amar masuk tanpa diminta. Ia duduk, menunduk, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku kehilangan segalanya. Farah tidak menjawab. Ia menunggu. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu, lanjut Amar. Aku hanya terbiasa mengendalikan. Farah menarik napas panjang. Dan itu menghancurkan banyak orang. Amar mengangkat kepala. Aku butuh bantuanmu. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Namun Farah tidak lagi berada di posisi yang sama. Aku tidak bisa lagi menyelamatkanmu, kata Farah tenang. Aku baru saja belajar menyelamatkan diriku sendiri. Amar terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada argumen, tidak ada manipulasi. Hanya keheningan seorang pria yang kehilangan kendali. Farah membuka pintu. Pergilah. Amar berdiri perlahan, menatapnya lama, lalu pergi tanpa berkata apapun. Dan ketika pintu itu tertutup, Farah menyadari bahwa ia tidak merasa hancur. Ia merasa selesai. Malam itu, Farah duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ia menangis, bukan karena Amar, melainkan karena dirinya sendiri yang akhirnya bebas. Tangis itu tidak menyakitkan. Tangis itu melepaskan. Di sanalah Farah mengerti bahwa kebangkitan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dalam keheningan yang panjang dan jujur. Dan Amar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kehilangan kuasa atas siapapun. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Farah terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik, ketika cahaya masih lembut dan dunia belum ramai oleh suara. Ia duduk di tepi ranjang,
membiarkan kesunyian mengisi ruangan kecil yang kini ia sebut rumah. Tidak ada bayangan lain di sana. Tidak ada langkah yang harus ia sesuaikan. Hanya dirinya sendiri. Ia menyeduh kopi perlahan, memperhatikan uap tipis yang naik dari cangkir. Gerakan sederhana itu mengingatkannya betapa lama ia hidup dengan tergesa, seolah waktu selalu milik orang lain. Kini, setiap detik terasa utuh. Hari itu bukan hari istimewa dalam kalender. Tidak ada peringatan, tidak ada acara besar. Namun bagi Farah, hari itu adalah penanda. Penanda bahwa ia benar-benar telah melewati sesuatu yang dulu terasa mustahil untuk dilewati. Ia duduk di dekat jendela, membuka kembali naskah yang selama beberapa bulan terakhir ia tulis dengan jujur. Tulisan itu bukan tentang Amar semata, melainkan tentang perempuan yang perlahan kehilangan dirinya, karena terlalu lama mencoba menjadi cukup bagi orang lain. Farah membaca ulang beberapa bagian, lalu berhenti. Ia menyadari bahwa tulisan itu tidak lagi menyakitkan untuk dibaca. Luka di dalamnya masih ada, tetapi tidak lagi berdarah. Ponselnya bergetar. Kali ini bukan pesan dari dunia luar yang haus sensasi, melainkan undangan sederhana untuk berbagi cerita di sebuah forum kecil. Tidak ada sorotan besar, hanya ruang aman bagi orang-orang yang ingin mendengar kisah tentang bertahan dan bangkit. Farah menerima undangan itu tanpa ragu. Sore harinya, ia berdiri di hadapan sekelompok kecil orang. Tidak ada panggung tinggi, tidak ada mikrofon besar. Ia berdiri sejajar, bukan di atas. Saat ia mulai berbicara, suaranya sempat bergetar, tetapi tidak karena takut, melainkan karena ia akhirnya berani mengatakan kebenaran tanpa ingin diselamatkan oleh siapapun. Aku pernah mengira cinta berarti bertahan, ucap Farah pelan. Padahal kadang, mencintai diri sendiri berarti berani pergi. Ruangan itu hening. Beberapa orang menunduk, beberapa mengusap mata. Farah tidak merasa sedang mengajar. Ia hanya berbagi. Setelah acara selesai, seseorang menghampirinya. Seorang perempuan dengan mata lelah, tetapi penuh harap. Aku belum berani, katanya lirih, tapi aku ingin. Farah menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Keberanian tidak selalu datang sekaligus. Perjalanan pulang terasa ringan. Langit mulai gelap, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Farah berjalan tanpa tergesa, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Ia menyadari, selama ini ia selalu takut sendirian. Padahal kesendirian bukan musuh. Kesendirian adalah ruang. Sesampainya di rumah, Farah menerima satu pesan terakhir dari nomor yang sudah lama ia hapus, tetapi masih ia kenali. Aku mengerti sekarang. Tidak ada nama, tidak ada permintaan. Hanya satu kalimat pendek yang datang terlambat. Farah membaca pesan itu lama. Dahulu, ia akan mencari makna di balik setiap kata. Kini, ia hanya melihatnya sebagai bagian dari masa lalu yang telah selesai menjalankan perannya. Ia tidak membalas. Bukan karena marah, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkan penjelasan untuk melangkah. Ia mematikan ponsel, menyalakan lampu kecil, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding. Ia membiarkan pikirannya mengembara. Tentang perempuan yang dulu ia kenal. Tentang dirinya yang pernah merasa tidak cukup. Tentang malam-malam panjang yang dihabiskan untuk mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Farah tersenyum kecil. Ia ingin memeluk versi dirinya yang dulu. Bukan untuk menyesali, tetapi untuk berterima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Malam semakin larut. Farah membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Ia menatap langit, mencari satu bintang yang bersinar paling terang. Ia tidak lagi meminta apapun. Ia hanya menikmati keberadaan. Di atas meja, naskahnya terbuka pada halaman terakhir. Farah mengambil pena, menuliskan kalimat penutup dengan tangan yang mantap. Aku tidak diselamatkan oleh siapapun. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Ia menutup buku itu perlahan. Farah berbaring, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidurnya datang tanpa mimpi yang menyesakkan. Tidak ada wajah yang mengejar. Tidak ada suara yang menuntut. Cerita ini tidak berakhir dengan tepuk tangan dunia. Tidak ada hukuman dramatis yang memuaskan rasa ingin tahu banyak orang. Cerita ini berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih jujur.
Seorang perempuan yang akhirnya berhenti mengecilkan dirinya demi cinta yang salah. Seorang perempuan yang pulang, bukan ke rumah orang lain, melainkan ke dirinya sendiri. Dan di sanalah Farah menemukan makna kebebasan yang sesungguhnya. Tamat.